Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rum Astari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai uji kebocoran pesawat Sinar X. Yang pertama, ada kebocoran tabung Sinar X. Kebocoran rumah tabung pesawat Sinar X adalah laju dosis radiasi pada jarak 1 meter dari focal spot pada kondisi tegangan kerja dan arus maksimum. Kriteria kebocoran rumah tabung berdasarkan NCRP dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok medis dan yang kedua kelompok non-medis. Pada radiografi industri termasuk dalam kelompok non-medis. Berdasarkan kriteria ini, radiasi bocor rumah tabung pada jarak 1 meter dari focal spot tidak lebih dari 1 R per jam bila tabung dioperasikan pada tiap miliampere dan tegangan kerja yang telah dispesifikasikan atau dalam kondisi maksimum. Dalam penentuan kebocoran, batas yang digunakan dalam praktikum ini ialah 1 R per jam, yaitu mengikuti dosis batas yang ditetapkan untuk kelompok non-medis. Batas ini digunakan untuk pengukuran pada tegangan dan arus maksimum alat pada jarak 1 meter dari focal spot. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada satu titik saja, namun keseluruhan arah dari titik focal spot. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui tingkat keamanan ataupun tingkat kebocoran serta titik pasti kebocoran dari tabung pesawat Sinar X. Yang kedua yaitu kalibrasi surveimeter dengan Sinar X. Surveimeter ialah alat ukur radiasi atau biasa disingkat dengan AUR yang digunakan dalam pengukuran secara langsung dosis radiasi daerah kerja dalam besaran nilai paparan, germa udara ataupun dosis ekuivalen ambien. Kalibrasi AUR adalah tindakan di mana dengan cara membandingkan bacaan alat yang akan dibandingkan terhadap bacaan AUR standar atau tindakan menyinari alat tersebut dalam medan radiasi yang telah diketahui karakteristiknya melalui sumber standar atau AUR standar pada kondisi acuan. Terdapat dua teknik dalam kalibrasi AUR, yaitu yang pertama sumber radiasi standar, yaitu dengan menggunakan sumber radiasi standar yang karakteristiknya telah diketahui dengan menggunakan AUR standar yang telah terkalibrasi ke laboratorium yang lebih tinggi tingkatnya. Yang kedua dengan metode substitusi, yaitu dengan cara AUR standar dan AUR lapangan diletakkan dalam medan radiasi yang sama dan diradiasi secara bergantian, ataupun dapat menggunakan metode tip to tip di mana AUR standar dan AUR diradiasi secara bersamaan. Sesuai dengan ketentuan ICRP, faktor kalibrasi yang baik adalah bila mendekati 1 dan untuk nilai faktor kalibrasi yang masih diizinkan AUR proteksi adalah berkisar antara kurang lebih 20% dari 1. Respon energi surveimeter terhadap penurunan energi radiasi di mana nilai energi menggambarkan akurasi hasil alat ukur suatu surveimeter pada rentang energi tertentu. Nilai respon energi ialah perbandingan antara laju dosis yang terukur pada surveimeter dengan laju dosis yang dipancarkan oleh sumber radiasi. Energi radiasi yang tingginya dapat menembus detektor dengan mudah, namun interaksi radiasi dengan material sensitif detektor menjadi minimal, sehingga nilai respon surveimeter menjadi rendah. Apabila energi radiasi rendah, maka akan berakibat pada responnya yang juga ikut rendah. Hal tersebut terjadi karena radiasi tidak dapat menembus dan berinteraksi dengan material sensitif pada detektor. Yang ketiga yaitu desain wadah dari tabung Sinar X. Berikut ini adalah gambar dari tabung Sinar X. Untuk gambar sebelah kiri merupakan gambar secara nyata dan untuk sebelah kanan merupakan bagian-bagian dari tabung Sinar X. Selanjutnya yaitu cara pengukuran kebocoran tabung Sinar X dengan menggunakan surveimeter. Yang pertama, cek pesawat Sinar X berapa kVp maksimalnya. Misal 125 kVp berarti pakai nilai arus tabung kontinu 4 mA. Yang kedua, pilih kVp tertinggi dan terendah yang pernah atau biasa dipakai dalam klinis serta waktu penyinaran terlama yang pernah dipakai. Sesuaikan dengan kondisi pesawat Sinar X. Yang ketiga, set alat ukur ke mode laju dosis atau dose rate dengan M Gray per H atau MSV per H atau MR per H atau dosis sesuai dengan kondisi pesawatnya, apakah miliampere dan detiknya terpisah atau menyatu. Yang keempat, posisikan chamber pada jarak yang sesuai dengan luasan detektor. Jangan
jangan melebihi jarak maksimum yang sesuai dengan luasan detektornya. Misal pada jarak maksimum 0,1 meter dari tabung jika luasan detektornya 50 cm². Yang kelima, lakukan penyinaran dan ulangi penyinaran untuk berbagai posisi dari muka tabung, yaitu dari atas, bawah, kanan, kiri, dan juga depan. Yang terakhir yaitu nilai kebocoran tabung sinar X yang diizinkan. Nilai maksimum kebocoran radiasi untuk tabung sinar X menurut Perka Bapeten nomor 15 tahun 2012 adalah sebesar 1 mg per jam pada jarak 1 meter dari titik fokus. Nilai kebocoran radiasi yang digunakan untuk desain ruang radiasi berdasarkan rekomendasi NCRP nomor 147 dengan nilai maksimum sebesar 0,1% dari berkas utama. Nilai batas 1 mg per jam adalah nilai maksimum dari kebocoran radiasi untuk desain tabung pesawat sinar X dengan maksud pada kondisi normal nilai tersebut tidak akan dicapai kecuali tabung pesawat sinar X rusak bungkusnya atau adanya penggantian kolimator yang diduga terdapat rongga antara tabung dengan kolimator. Sekian pemaparan materi mengenai uji kebocoran pesawat sinar X dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.